Bagian 3, Minggu, pukul 21.30. Rudy berpamitan ke teman-temannya, dia pulang lebih cepat. Dia berjalan menyusuri gang di belakang minimarket tempat kerjanya. Dia mencari rumah berwarna coklat. Setelah bertanya ke orang-orang rumah Pak Ahmad, ada anak kecil mengantar dia ke rumah itu. Anak itu masuk duluan memanggil orang yang di dalam. Sosok laki-laki keluar. Paras wajah mirip Pak Ahmad. "Perkenalkan Mas, saya Rudy," sambil berjabat tangan. Laki-laki itu kaget. Dia mengulurkan tangan dan berkata, "Saya juga Rudy." Keduanya sama-sama kaget. "Boleh saya duduk dulu Mas?" kata Rudy ke pemilik rumah. "Oh iya silahkan Mas. Maaf." Keduanya kemudian duduk. Rudy mulai membuka pembicaraan. "Begini Mas boleh percaya boleh tidak dengan apa yang akan saya ceritakan." Kemudian Rudy bercerita dari awal pertemuan dengan Pak Ahmad hingga bertemu dengan Pak RT. "Memang tidak masuk akal Mas semua cerita saya. Mas boleh bilang saya halu atau gila. Tapi itu semua yang saya alami." Rudy anak Pak Ahmad terdiam. Susah untuk mempercayai apa yang disampaikan Rudy. "Begini saja Mas," kata Rudy. "Sebaiknya Mas coba bongkar di bawah tempat tidur apakah benar ada tabungan Pak Ahmad. Saya akan tunggu di sini. Kalau benar berarti tugas saya sudah selesai. Karena saya dipertemukan dengan Pak Ahmad dan Pak Harjo pasti ada sebabnya." "Baik Mas, tunggu sebentar ya." Rudy anak Pak Ahmad kemudian masuk ke rumah. Kira-kira setengah jam kemudian, Rudy keluar sambil membawa suatu kotak kayu. "Benar Mas ada kotak kayu. Tapi saya belum membukanya," kata Rudy anak Pak Ahmad. "Mari kita lihat sama-sama Mas," katanya. Kemudian dia ambil obeng untuk congkel kotak kayu yang dipaku tutupnya. Begitu terbuka, nampak 3 batang emas dan sebuah surat. Isi surat, "Rat, Bapak sengaja simpan ini untuk masa depanmu. Ini Bapak temukan di suatu tempat dan Bapak sudah tes. 3 batang ini benar-benar emas murni. Kamu pergunakan sebaik-baiknya." Rudy anak Pak Ahmad menangis karena bapaknya selama ini sudah mempersiapkan hidupnya. Pukul 23, karena tidak mau berlama-lama. Kemudian Rudy pamit pulang karena sudah malam. Dalam perjalanan pulang, Rudy merasa lega karena sudah menyampaikan pesan ke Rudy anak Pak Ahmad. Dia berjalan sambil tersenyum-senyum, tugasnya sudah selesai. Malam ini terasa beda. Jalan yang biasanya sepi banyak orang lalu lalang. Tepat di tempat mangkal Pak Ahmad, dia terkejut. Di situ ada Pak Ahmad dan Pak Harjo dengan gerobaknya. Di seberang jalan warung pecel lele Bu Narsi ramai pengunjung. Pak Ahmad melihat Rudy dan memanggilnya. "Dik Rudy kesini sebentar, ada yang mau Bapak katakan." Dengan deg-degan Rudy memberanikan diri ke arah Pak Ahmad dan Pak Harjo. Dalam hati dia bilang, kenapa harus bertemu mereka lagi? Sampai depan Pak Ahmad dan Pak Harjo. "Pak Ahmad, Dik Rudy terima kasih sudah menyampaikan pesan saya." "Pak Harjo, iya Dik terima kasih. Itu harusnya saya yang menyampaikan. Tapi nasib berkata lain." Dari seberang jalan Bu Narsi teriak, "Dik Rudy mampir sini. Ibu masakin lele lo." "Maaf Pak, saya buru-buru." "Mari Pak." Rudy bergegas berlari pulang ke rumah sambil ketakutan.